Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas film yang tak kalah seru dari film-film sebelumnya. Jadi kali ini gua akan membahas film yang berjudul Dead Sushi yang telah dirilis pada tahun 2012 lalu. Dari judulnya saja sudah jelas pasti film ini cukup mengerikan. Yuk, daripada kalian penasaran, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Dead Sushi dibuka dengan adegan seorang koki yang sedang mengolah makanan sushi dengan diiringi musik dan monolog seorang gadis yang merupakan anak dari koki pembuat sushi profesional. Gadis itu bernama Keiko. Ternyata koki ini sedang melatih anak gadisnya untuk membuat sushi dengan menambahkan teknik bela diri pada saat proses pembelajaran membuat sushi. In order to counteract my imperfections. Father says that. Steal it. Garbage! Begitu kerasnya latihan membuat sushi yang sempurna, sehingga Keiko tidak tahan lagi dengan ayahnya yang tidak pernah puas dan tidak menghargai perjuangannya. Akhirnya Keiko pun memutuskan untuk kabur dari rumah. Sampailah dia di sebuah resort penginapan yang dimana dia akan bekerja di sana. Resort penginapan itu bernama Karinoyu Hotel. Keiko di sana bekerja sebagai seorang pelayan. Di hari pertama bekerja, Keiko harus menghadapi kedua rekan kerjanya yang bernama Mayemi dan Marin yang usil terhadapnya, sehingga menyebabkan dirinya menjadi korban pembulian. Tidak lama datanglah sekelompok eksekutif dari salah satu perusahaan di Jepang yang mengunjungi hotel untuk staycation. Yumi Hanamaki selaku pemilik hotel menyambut kedatangan para tamu eksekutifnya dengan sangat baik. Yuya Ishikawa selaku bos dari perusahaan itu menerima sambutan dan berharap akan diberikan layanan terbaik dari resort tersebut, termasuk meminta untuk diberikan hidangan sushi terlezat yang pernah ada. Namun tidak berselang lama, Keiko pun datang dan menyambut kedatangan para tamu dengan penampilan yang begitu acak-acakan. Oleh karena itu, Yumi dan Mr. Hanamaki selaku pemilik resort langsung menegur Keiko karena sudah mencoreng nama baik resort dengan berpenampilan seperti itu. Mereka pun meminta maaf kepada Mr. Yuya selaku tamu eksekutifnya. Tidak cukup sekali, Yumi dan Mr. Hanamaki membawa Keiko ke belakang hotel untuk diberi peringatan agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dan setelah kedua bosnya Keiko pergi, tiba-tiba Keiko didatangi oleh sosok pria tua yang bernama Sawada. Sawada di sini memberikan motivasi dan arahan kepada Keiko dalam memilih pekerjaan dan harus semangat dalam menjalankan pekerjaannya. Tanpa sengaja, Sawada melihat telapak kanannya Keiko. Dia menerawang kalau Keiko memiliki bakat untuk mengelola makanan dari bahan komoditi ikan. Scene pun berpindah tidak jauh dari resort. Terlihat ada dua pasang muda-mudi yang sedang berjalan di luar resort. Si perempuan bernama Ayaka Obu dan yang laki-laki bernama Yoji. Ternyata mereka berniat untuk melakukan kencan pertamanya di resort sambil menikmati hidangan sushi. Yoji yang merasa dibohongi oleh Ayaka karena sudah mengatakan bahwa perjalanan mereka tidak jauh untuk ke tempat pemandian air panas. Karena hal itu pun Yoji akhirnya menghukum Ayaka dengan sebuah kissing. Pada saat mereka sedang kissing, tidak sengaja ada seorang gelandangan yang memperhatikan adegan kissing mereka. Gelandangan itu bernama Yamada. Karena marah, Yoji pun menendang Yamada yang sedang memakan sushi yang dia temukan di tempat sampah. Tidak terima diperlakukan seperti itu, Yamada pun akhirnya mengeluarkan sosok makhluk yang disebut cumi-cumi. Ya, biasanya cumi-cumi kan enaknya dimakan, tapi ini malah sebaliknya cuy. Cumi-cumi milik Yamada ini ternyata hidup dan menyerang Ayaka dan Yoji hingga mereka tewas.
Setelah itu, di dalam hotel terlihat semua staf dan pegawainya tengah disibukkan dengan pekerjaannya, menyiapkan sebuah hidangan untuk para tamu eksekutif. Oh, di sini ternyata ada yang bermain curang, guys. Si Yumi, pemilik hotel, ternyata berselingkuh dengan chef hotel yang bernama Master Sushi Tsuchida. Setelah selesai bermesraan, koki Tsuchida ini akan menampilkan sebuah pertunjukan memasak sushi yang sangat enak untuk dihidangkan kepada para tamunya. I'll have you all eating out of the palm of my hand now. What could be next? Setelah selesai, Tsuchida pun menghidangkannya kepada Yuya selaku bos eksekutif. Yuya dan rekan wanitanya menikmati sushi tersebut, dan mereka merasa puas akan flavor yang begitu nikmat. Namun pada saat Tsuchida akan menghidangkan sushi telur, Yuya dan para tamu meledeknya serta tidak mau memakan sushi telur itu karena hanya ingin memakan sushi ikan tuna saja. Dari awal pertunjukan, Keiko sudah sangat geram. Pasalnya dia melihat koki Tsuchida yang salah dalam menggunakan teknik memasak sushi. Dan ditambah lagi dengan para tamu yang sok-sokan menjadi pecinta kuliner sushi. Padahal mereka tidak begitu paham mengenai rasa dari sushi itu sendiri. Saking kesalnya melihat itu semua, Keiko pun akhirnya mengeluarkan kata-kata hinaan kepada mereka, dan hal itu membuat semuanya menjadi marah kepada Keiko. Tapi hanya satu tamu yang membenarkan ucapannya Keiko. Tamu itu adalah Nosaka. Nosaka pun meminta kepada Keiko untuk menjelaskan maksud dari ucapannya itu. Setelah Keiko menjelaskan, Tsuchida dan yang lainnya tidak terima, dan dari situlah pertarungan pun dimulai. Kemudian Tsuchida pun tumbang dan dapat dikalahkan oleh Keiko. Karena para tamu juga marah kepada Keiko, akhirnya mereka ikut menyerang Keiko secara bersamaan. Setelah hampir seluruh tamu dikalahkan oleh Keiko, di detik-detik terakhir pertarungan, Keiko pun akan diserang oleh tamu yang masih tersisa. Namun Keiko diselamatkan oleh Nosaka yang secara berani membela Keiko. Tiba-tiba Miss Enomoto merasa kesal dan marah. Dia pun mengeluarkan pisau yang akan dipakai untuk membunuh Keiko. Keiko pun dibuat ketakutan oleh Miss Enomoto. Akhirnya Keiko berlari dari tempat itu dan dikejar oleh Miss Enomoto. Setelah itu Yuya menegur Nosaka agar tidak berbuat seenaknya. Tiba-tiba Yamada muncul dari belakang Yuya yang langsung mencekik lehernya Yuya. Semua anak buahnya Yuya bereaksi dan menggeretak Yamada, dan Yamada pun tidak tinggal diam. Akhirnya Yamada membongkar kebusukan Yuya dan juga mengungkap jati dirinya yang sesungguhnya. Ternyata Yamada merupakan mantan kepala departemen pengembangan kedokteran baru di perusahaan yang dimana Yuya bekerja. Tapi Yamada harus ditangkap oleh polisi karena dirinya difitnah telah melakukan tindakan kejahatan dengan membuat serum untuk menghidupkan kembali sel-sel makhluk yang sudah mati. Tapi tidak mendapatkan hasil yang baik karena serum itu memberikan efek yang buruk, yaitu bisa merubah setiap makhluk yang disuntikannya menjadi monster. Tiba-tiba Mr. Hanamaki menembak Yamada dari arah belakang sehingga Yamada pun diduga tewas pada saat itu. Dan semuanya pergi meninggalkan Yamada di lorong tersebut. Setelah semuanya pergi, Yamada pun bangkit kembali dan langsung menyuntikkan serumnya ke cumi-cumi. Seketika cumi-cumi itu bergerak dan terbang pergi menuruti perintah dari Yamada untuk membunuh semua orang yang ada di resort tersebut. Di tempat lain, Keiko dan Miss Enomoto masih sibuk kejar-mengejar. Dan tiba-tiba datanglah monster cumi-cumi ke arah mereka. Tapi cumi-cumi itu tidak sengaja tertangkis oleh pisau Miss Enomoto ke ruangan lain, yang dimana di ruangan itu terdapat dua orang anak buah Yuya yang sedang asik memakan sushi. Cumi-cumi itu pun tepat mendarat di meja yang terdapat hidangan sushi. Seketika si cumi-cumi ini menggigit atau menularkan virusnya kepada makanan sushi. Alhasil sushi itu berubah menjadi monster. Dan di saat yang bersamaan, si botak ini memakan sushi yang telah berubah menjadi monster. Lalu pada saat dia sedang mengunyahnya, tiba-tiba keluar banyak darah dari mulut si botak.
Seketika semua sushi sudah berubah menjadi monster dan langsung menyerang si botak hingga tewas. Temannya yang melihat kejadian itu langsung pergi dari ruangannya. Ya sungguh freak lah film ini. Oke lanjut. Di dalam lorong hotel, Keiko dan Miss Enomoto masih sibuk dengan pertarungannya. Hingga pada akhirnya Keiko terhempas masuk ke dalam ruangan khusus staf bersama dengan sushi telur. Miss Enomoto sendiri yang masih berada di dalam lorong akhirnya diserang oleh sushi terbang yang langsung menggigit lidahnya. Dalam kondisi seperti ini, anak buahnya Yuya yang tadi bersama si botak malah tergoda melihat lidah Miss Enomoto yang menjulur keluar. Dan pada saat dirinya akan menyentuh gunung kembarnya Miss Enomoto, monster sushi lainnya datang beterbangan dan langsung membunuh Miss Enomoto. Dia yang melihat hal itu langsung pergi dari sana. Beruntungnya Keiko terkunci di dalam ruangan staf bersama dengan monster sushi telur yang baik. Tiba-tiba datanglah Tuan Sawada dengan keadaan tubuhnya sudah terikat serta mulutnya ditutup oleh kain. Keiko pun membantu Tuan Sawada melepas ikatannya. Tuan Sawada pun langsung memberitahu Keiko mengenai hal-hal aneh yang terjadi di resort ini. Keiko sendiri langsung menjawabnya dengan memberitahu kembali bahwa makanan sushi menjadi hidup dan beterbangan menyerang manusia. Di sini juga terkuak masa lalunya Sawada bahwa dirinya fobia terhadap pisau akibat peristiwa menyeramkan yang tidak sengaja dia lakukan, sehingga menyebabkan istrinya terbunuh oleh pisau yang sedang Sawada gunakan dulu. Di bagian lain, Mr. Hanamaki akan membereskan mayat Yamada, tapi niatnya diurungkan karena Yamada hidup kembali. Mr. Hanamaki pun lari sangat kencang sehingga dirinya berbenturan dengan salah satu anak buahnya Yuya. Namun tiba-tiba si anak buah itu diserang oleh monster cumi. Mr. Hanamaki yang melihatnya langsung pergi meninggalkan si anak buah Yuya yang sedang diserang oleh monster cumi. Meanwhile, si Yumi sendiri sedang asik berselingkuh dengan Koki Tsuchida. Pada saat mereka sedang asing berkising-kising, tanpa disadari salah satu sushi yang ada di sana sedang asik menularkan virusnya, sehingga semua sushi berubah menjadi monster sushi. Ya kalian bisa lihat sendiri, di scene ini benar-benar fake lah. Oke lanjut, Keiko dan Sawada yang sedang berusaha untuk membuka pintu. Namun tiba-tiba sushi telur bereaksi dan mencoba untuk membantu mereka dengan menyemburkan cairan asam agar gagang pintu meleleh dan bisa dibuka. Kemudian di ruangan lain, Koki Tsuchida berusaha untuk meminta maaf kepada Yuya dan anak buahnya dengan kembali menghidangkan makanan sushi. Tapi kali ini Yuya ingin menikmati sushi yang diletakkan di atas tubuh para pelayan. Akhirnya Yuya dan kedua anak buahnya mendapatkan keinginannya itu, kecuali Nosaka yang tidak tertarik sama sekali. Keiko yang bertemu dengan laki-laki yang wajahnya sedang dimakan oleh monster cumi langsung berlari menghindarinya. Selanjutnya si pria itu pergi ke ruangan yang dimana Yuya berada dan memberitahukan bahwa mereka harus segera pergi dari tempat itu. Tiba-tiba para monster sushi yang menempel di badan dua pelayan langsung menggigitnya. Di saat yang bersamaan, para monster sushi datang menyerbu tempat itu. Disusul oleh Keiko yang membantu membasmi monster sushi, Nosaka pun tidak tinggal diam melihat Keiko terluka oleh monster sushi. Akhirnya dia ikut membantu Keiko. Namun Yuya menariknya keluar dari ruangan itu. Koki Tsuchida dan yang lainnya tewas terbunuh oleh monster sushi dan menyisakan Yumi yang tidak sengaja tersandung dan memakan salah satu monster cumi. Pada saat Yuya dan Nosaka ingin keluar dari tempat itu, tiba-tiba mereka dihadang oleh Yamada yang sudah menunggu mereka di pintu tersebut. Di sini Yamada ingin membalaskan dendamnya terhadap Yuya dengan memakan sushi yang sudah disuntikan serum dengan jumlah yang banyak. Tiba-tiba Nosaka mengkhianati Yuya karena dirinya ingin menyingkirkan Yuya sejak lama, agar Nosaka bisa menjadi bos menggantikan Yuya. Nosaka pun pergi dari tempat itu dan seketika si Yamada berubah menjadi monster ikan tuna. Akhirnya Yuya tewas dibantai oleh Yamada yang sudah menjadi monster. Sementara itu Keiko dan yang lainnya mencoba untuk melarikan diri. Namun di luar sana terlihat ada sepasang monster sushi yang sedang memanen anak. Dan benar saja anak-anak monster sushi pun keluar berhamburan dalam jumlah yang tidak terhitung.
Di tengah-tengah kondisi ini, tiba-tiba datanglah Sawada bersama Yumi dan suaminya. Di saat yang bersamaan, salah satu anak buah Yuya sudah terinfeksi oleh virus dan seketika berubah menjadi zombie yang disusul oleh zombie-zombie lainnya yang berdatangan. Kemudian Sawada pun mengajak semuanya untuk pergi ke gudang yang tidak jauh dari resort itu. Dan aksi kejar-kejaran melawan zombie serta monster sushi dimulai. It's amazing. They look so Maybe it was your shouting that did it. The sound wave. Blade of steel! Here we go. Fishner! Gotcha! I'll never forget you, Kangaroo! Just yet. Pig. Pharmaceutical companies do need them. Fire! Oh! Doesn't agree with you. Oh, you're kicking my ass! Never give up! Oke, setelah semua musuh dikalahkan dan hanya menyisakan Keiko dan Sawada, mereka akhirnya meneruskan kehidupan masing-masing. Keiko sendiri kembali ke rumah ayahnya dan memulai kehidupannya untuk belajar membuat sushi dengan teknik yang benar. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur film dari Dead Sushi, yang dimana cukup menghibur walaupun banyak sekali hal-hal aneh di dalamnya. Terima kasih sudah menonton. Warung Santuy mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.